Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmalul Huda Hidayatullah. Di sini saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan sedikit tentang perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sebelum berlanjut, izinkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nurin Najwa. Perkenalkan, nama saya Nurul Ain. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 ini resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dan masih terus digunakan hingga saat ini. Penerapannya berbeda sesuai dengan masa yang ada. Di setiap masa, Pancasila mengalami perkembangan, terutama dalam mengartikan Pancasila itu sendiri. Dalam masa-masa tersebut, terdapat banyak hal yang belum relevan dalam penerapan nilai-nilai luhur. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia banyak penyimpangan yang terjadi. Kemudian yang kedua, gambaran singkat tentang situasi politik dan sosial Indonesia sebelum lahirnya Pancasila. Kemudian peran Bung Karno dan Bung Hatta dalam perumusan Pancasila. Makna Pancasila. Pancasila merupakan filosofi dasar yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila memiliki makna dan prinsip yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia. Kemudian sejarah singkat tentang Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dirumuskan untuk mempersatukan keberagaman bangsa. Prosesnya dimulai dengan pembentukan BPUPKI pada tahun 1945, di mana para tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno mengusulkan gagasan dasar negara. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila yang kemudian dirumuskan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Setelah pelaksanaan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan bangsa. Rumusan final Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi panduan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Perkembangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, periode perumusan Pancasila pada tahun 1945. Pertama kali dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada sidang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, periode 1945 sampai 1949 pasca kemerdekaan dan awal terbentuknya negara Indonesia.
terjadi beberapa pemberontakan ideologi karena sistem parlementer yang cenderung tidak stabil. Lalu yang ketiga, periode demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 dan menafsirkan Pancasila sebagai dasar revolusi dan pembangunan nasional. Lalu yang keempat, periode Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Namun, di era ini sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Lalu periode reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Setelah Orde Baru runtuh, Pancasila kembali menjadi pedoman kehidupan berbangsa dengan interpretasi yang lebih demokratis. Kesimpulan dan saran. Sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dan etika negara, menciptakan identitas nasional yang kuat. Dalam berbagai era, dari Orde Lama hingga Reformasi, Pancasila tetap menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dihadapkan pada tantangan globalisasi dan radikalisme, penting untuk terus menginternalisasi nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman yang ada. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati pemirsa, kami mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.